Saudara Badan Legislasi DPR dan Menteri Dalam Negeri setuju adanya revisi Undang-Undang Desa yang salah satunya menambah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. NTB 1. Selanjutnya Wakil Ketua Panja Bapak Abdul Wahid. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi menyebut awalnya sempat ada anggota fraksi yang menolak, namun setelah melalui proses lobi semuanya setuju. Salah satu poin sorotan publik yang disepakati dalam pengambilan keputusan adalah terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Dari fraksi Partai Golkar, dari Dapil Jawa Tengah 3. Ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Seluruh fraksi, 9 fraksi di DPR pada awalnya tetap menginginkan 9 tahun kali 2 periode, tetapi setelah dilakukan lobi politik bersama pemerintah, semua bulat menyepakati 8 tahun dan maksimal 2 periode. Dalam Undang-Undang Desa tahun 2014, masa jabatan kepala desa 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara dalam revisi Undang-Undang Desa disepakati masa jabatan kepala desa 8 tahun dan dapat dipilih 2 kali. Soal anggaran desa juga jadi perhatian. Untuk tahun ini anggaran desa mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Anggaran itu akan naik karena anggota DPR setuju anggarannya naik jadi 2 miliar rupiah per tahun. Soal anggaran desa juga jadi perhatian setelah naik jadi 2 miliar rupiah per tahun setelah sebelumnya 1 miliar rupiah per tahun. Perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kembali menggelar doa bersama hingga sujud syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Revisi soal perpanjangan masa jabatan kepala desa sebelumnya sempat jadi sorotan. Dalam aksinya kali ini masa APDESI menggelar doa bersama hingga sujud syukur di depan gedung DPR pada siang tadi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru. Karena pernah terjadi dulu ya, 8 tahun 2 periode juga. Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan revisi Undang-Undang tentang desa belum dapat disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. Puan mengatakan RUU itu masih perlu melalui proses persetujuan tingkat 2 antara DPR dan pemerintah. Semalam kami sudah membahas hal tersebut, hanya tadi juga sudah disampaikan bahwa ada mekanisme yang kemudian harus sama-sama kita sepakati, sama-sama kita pahami untuk kita selesaikan dengan baik dan benar. Apa dampaknya jika masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun? Bagaimana mencegah agar tidak muncul raja-raja kecil di daerah? Kami akan bahas bersama mantan Dirjen Otonomi Daerah Johermansyah Johan dan anggota Balik DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera. Saya ke Bang Mardani dulu ya, Pak Johermansyah. Bang Mardani, jadi kenapa akhirnya Balik setuju jabatannya menjadi 8 tahun? Ya, Livi, Prof. Jo, ini memang proses tarik-menarik antara teknokrasi sama politisasi ya. Jadi desakan dari kepala daerah masuk akal. Mereka merasa waktu recovery-nya itu terlampau pendek. 6 tahun itu bisa, karena lingkupnya kecil desa, pembelahannya agak tajam. Sehingga mereka berharap waktu kerjanya menjadi sedikit.
belum bekerja sudah pilkades lagi. Belum lagi memang ini catatan besar kami. Kami menginginkan pilkades Probjo itu murah dan mudah, nggak seperti sekarang yang high cost, yang akhirnya money politiknya tinggi. Dan karena desakan-desakan ini agak lucu, kemarin itu ada 11 negatifnya kalau 8 atau 9 tahun, tapi cuma 2 keuntungan kalau 8 tahun. Keuntungan pertama efisiensi, keuntungan kedua masa recovery-nya jadi cepat dan ada masa pembangunan. Tapi kekurangannya ada 11 kemarin di draftnya punya pemerintah. Tapi karena memang kuat sekali tekanan, terjadilah kondisi diketuk palu semalam. Tetapi kami mengingatkan ini jadi peluang juga. Kalau kita bisa bikin pilkades murah dan mudah, maka orang-orang terbaik akan mampu memimpin desa. Gitu lebih. Iya, tapi bukankah terlalu lama jika 8 tahun dan bisa dipilih lagi 2 kali, artinya 16 tahun? Betul, kemarin asas desa itu kan dia kuat, mandiri, demokratis. Nah, karena desakannya semua pengen 9 tahun, oleh Kemendagri maunya tetap 6, tapi ketemu titik tengahnya di 8. Katanya di tahun 79, di Undang-Undang tahun 79 desa tahun 79 juga ada opsi 8 tahun itu. Tapi kalau buat saya ini memang quote and unquote kemenangan teman-teman kepala desa yang terus menerus, walaupun kami coba melakukan proses teknokrasinya di PP-nya nanti. Baik, saya ke Prof Jo. Prof Jo, dampaknya apa sih kalau jabatan ini jadi terlalu lama? Karena kalau 2 kali artinya jadi 16 tahun, dalam satu periodenya 8 tahun. Ya, yang pertama itu kemungkinan penyalahgunaan wewenangnya makin lama ya, makin banyak gitu ya. Dengan 6 tahun aja sekarang kita tahu banyak kepala desa yang kena kasus hukum, apalagi mengelola dana desa yang 1 miliar, dan kemudian kita dengar juga akan ditingkatkan menjadi 2 miliar tanpa perbaikan signifikan terhadap tata keuangan desa. Kita tidak tahu bahwa sekretaris desa, kepala seksi di sana itu adalah tim suksesnya kepala desa. Jadi nggak mampu mengelola keuangan desa secara prudent ya, secara objektif. Itu pertama. Yang kedua, mandeknya demokrasi di desa. Pada desa itu adalah tumpuan untuk demokrasi di level paling bawah kan. Nah, otonomi desa adalah berbasis kepada asal usul dan tradisi. Jadi itu menjadi dikesampingkan. Jadi menurut saya kalau basisnya adalah kepada pengalaman undang-undang zaman Orde Baru, undang-undang yang ada nomor 5 tahun 79, itu kita keliru. Zaman Orde Baru itu kan sentralistik ya, 2 kali 8, kemudian politik desa itu menjadi daerah basis untuk pemenangan pemilu dari partai golongan karya zaman itu. Kepentingan politiknya sangat kuat. Nah, jangan menyampingkan pentingnya demokrasi desa yang harus tumbuh ya. Ya, demokrasi nasional ini kan berbasis demokrasi desa, demokrasi lokal, baru dia sehat di tingkat nasional. Jadi menurut saya raja-raja kecil itu biasa makin subur. Kalau saya menyatakan sebaiknya tetap disamakan dengan standar pemilihan gubernur, bupati, wali kota, presiden 2 kali 5 tahun, Mbak Liswi. Tapi kan sudah diketuk palu sama DPR meskipun masih harus ada persetujuan tingkat 2 ya dengan DPR dan juga pemerintah. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini Prof Jo, memastikan seperti yang tadi Anda mention tidak ada raja-raja kecil yang makin berkuasa di desa itu seperti apa nanti? Nah itu dia. Jadi bisa nggak desa itu punya kontrol pengawasan yang kuat dari masyarakat desanya sendiri. Dalam praktek, power kepala desa itu sangat besar dan orang nggak berani men-challenge dia di level desa, di mana masyarakat sipilnya belum tumbuh dan kuat ya. Jadi dia bisa mendikte kuat sekali. Kecuali kalau pembinaan pengawasan di tingkat atasnya diperkuat. Misalnya maksud saya pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan itu harus binwas yang kuat kepada desa. Jadi ya, itu raja-raja kecil bakal lahir dan waktunya lama loh. Kalau 2 periode 2 kali 8, 16 tahun Mbak Lutfi ya kan. 3 periode presiden kita.
Baik, saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, ini koreksi saya kalau data saya salah. Di 2019 itu kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa 45 kades. 2020 itu naik jadi 132 kepala desa. Di 2021 naik lagi jadi 159 kepala desa. Dan di 2022 174 kepala desa. Ini kena kasus korupsi dana desa. Dan sekarang yang 1 miliar justru dinaikkan menjadi 2 miliar. Jangka waktu mereka berkuasa bahkan diperpanjang. Lalu bagaimana kemudian pola pengawasannya supaya kepala desa ini nggak makin banyak yang terjerat? Karena tiap tahun jumlahnya selalu meningkat. Livi, benar itu angkanya, tetapi kalau kita lihat big pictures-nya, total desa itu 72.000 ya. Jadi kalau 100, katakan 200 gitu loh. Dari 72.000 tuh 0, tapi ini tetap penyimpangan. Ya. Tetapi kelebihannya begini Livi, kalau anggaran ada di atas, itu turunnya susah. Tapi ketika anggaran ada di bawah, itu jauh lebih baik. Karena itu buat kami, undang-undang desa ini bagus. Karena memaksa pembangunan bukan dari perspektif pusat, bukan membangun dari desa, tapi desa membangun. Perspektifnya lokal. Dan saya setuju untuk urusan demokratisasi justru nyun sewu Prof Jo, ini bagus sekali. Ketika pemilu dijalankan tanpa persiapan yang baik, yang terjadi itu tadi high cost politik, oligarki politik, interlocking politik sampai kepada involutif politik. Nah, kita pengen desa itu tidak kena penyakit itu. Makanya kita coba eksperimen 8 tahun ini memang kepanjangan. Tetapi mudah-mudahan healing sosialnya bisa terjadi dan kita perkuat juga di BMD, Badan Musyawarah Desa. Kita minta Dirjen Bina Desa, Prof Jo sangat tahu itu yang ada di Kemendagri, betul-betul berperan. Bahkan semalam Kementerian Keuangan sudah menyiapkan mekanisme. Dana desa ini bisa tambah, bisa kurang tergantung dari prestasi. Kalau berprestasi, bagus, tambah. Jadi kalau kita punya 3 anak, Lipi, 1 nakal, seringkali pikiran kita kepada yang 1. Padahal yang 2 itu baik. Nah, kita lagi ingin yang 2 ini yang kita perhatikan, yang 1 yang dihukum. Tapi kan bagaimanapun kita tetap harus ada perbaikan. Karena kalau misalnya dari sisi, katakanlah dari sisi masa mereka berkuasa sudah diperpanjang menjadi 8 tahun. Dari sisi anggaran sudah ditambah. Tapi kan kita juga punya PR pengawasan supaya kemudian pengawasannya juga tetap berjalan. Karena secara logika ketika sesuatu itu mudah disalurkan ke bawah, itu juga mudah disalahgunakan. Nah, bagaimana kemudian pengawasan ini nanti lebih detailnya, Bang Mardhani? Livi, suaranya nggak kedengeran? Nah, ketika itu mudah disalurkan, itu juga akan lebih mudah untuk disalahgunakan. Pengawasannya akan seperti apa, Bang? Lipi boleh ulang, tadi ada telepon masuk, maaf sekali. Baik, ketika sesuatu itu mudah disalurkan, itu juga mudah disalahgunakan. Nah, bagaimana pengawasannya? Asas transparansi. Nah, itu yang kita ingin. Di undang-undang ini, maka desa harus menyiapkan dana desa kemana saja, alokasi per RW-nya atau per dusunnya seperti apa. Itu diumumkan di publik, semua bisa tahu, semua bisa mengawasi. Sehingga dengan di undang-undang ini kita ingatkan, bahkan Kementerian Keuangan, Prof Jo, siltapnya selama ini gaji kepala desa dan perangkat itu nyangkut di kabupaten. Sekarang mereka langsung ke rekening desa. Artinya kita udah, ayo, kita udah kasih wewenang, kita kasih anggaran, kita gaji dengan baik, kita minta transparansi, kita minta profesionalitas, kita minta mereka benar-benar membangun desa. Begitu, Livi. Bang Mardhani, ini kan 8 hari jelang pemilu ya. Boleh nggak kalau kita berasumsi ini karena tekanan elektoral sampai akhirnya DPR ketok palu, dana desa ini kemudian disetujui? Meskipun di paripurnanya masih belum ya? Belum ada pengambilan keputusan tingkat 2. Kami masih ada waktu untuk mengawasi, merevisi, bahkan memperbaiki. Oke. Terima kasih Prof Jo, terima kasih juga Bang Mardhani sudah hadir di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.